Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Faulia dari Prodi Perbankan Syariah dengan nomor induk mahasiswa 23051380 Di sini saya akan menjelaskan tentang materi instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Baiklah, ini yang akan saya jelaskan tentang instrumen peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada tujuan materi, yang kedua ada kebijakan fiskal dalam Islam, yang ketiga ada kebijakan moneter dalam Islam, yang keempat ada aplikasi pokok ekonomi Islam dalam moneter Islam, yang kelima transmisi kebijakan moneter Islam. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan saya membahas tentang instrumen peran pemerintah dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan fiskal dalam Islam dan praktiknya dalam konteks kekinian di Indonesia dalam koridor dual economic system yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan moneter dalam Islam dan praktiknya dalam konteks kekinian di Indonesia dalam koridor dual finance system yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kebijakan yang menyangkut pembelian atau pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa. Yang kedua, kebijakan yang menyangkut perpajakan. Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Hal ini disebut tax reform. Yang ketiga, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Selanjutnya, kebijakan fiskal memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Yang kedua itu ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi, yaitu agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Baiklah, selanjutnya ada tujuan dari kebijakan fiskal, yaitu yang pertama menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, yang kedua mempercepat laju investasi, yang ketiga menciptakan keadilan nasional, yang keempat pemerataan dan pendistribusian pendapatan, yang kelima tercapainya kestabilan ekonomi secara nasional, yang keenam memacu tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Selanjutnya, kebijakan fiskal dalam satu negara dilaksanakan dalam bentuk kebijakan anggaran atau disebut politik anggaran. Jenis kebijakan anggaran yang biasa ditempuh beberapa negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran secara umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama anggaran surplus, yaitu anggaran yang ditandai dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. Yang kedua itu ada anggaran berimbang, yaitu anggaran suatu pemerintah yang menetapkan bahwa pengeluaran semua lebih besar dari pemasukan. Yang ketiga, anggaran defisit, yaitu anggaran suatu pemerintah yang ditandai dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Selanjutnya ada kebijakan fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal di Indonesia diterapkan dalam wujud APBN yang dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami defisit. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia ingin menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, sehingga sisi belanja perlu dalam level yang cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Namun, di sisi lain, kebijakan fiskal memiliki 2 prioritas. Yang pertama, mengatasi defisit anggaran pendapatan
dan belanja negara atau APBN dan masalah-masalah APBN lainnya. Yang kedua, mengelola stabilitas ekonomi makro antara lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Selanjutnya, penyusunan postur APBN dimulai dari penetapan pemerintah terhadap 6 parameter atau asumsi dasar makroekonomi, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga nilai tukar atau kurs US dollar terhadap rupiah, yang keempat tingkat suku bunga SPN 3 bulan, yang kelima harga minyak dunia atau ICP USS per barrel, dan keenam lifting minyak ribuan barrel per hari. Setelah ditetapkannya asumsi dasar makroekonomi tersebut, barulah diproyeksikan besaran komponen-komponen lainnya yang merupakan postur APBN yang terbagi atas 3 komponen besar. Yang pertama, pendapatan negara dan hibah, yang kedua belanja negara, yang ketiga pembiayaan. Selanjutnya ada faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendapatan negara. Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi. Yang kedua, kebijakan pendapatan negara. Yang ketiga, kebijakan pembangunan ekonomi. Yang keempat, perkembangan pemungutan pendapatan uang negara secara umum. Yang kelima, kondisi dan kebijakan lainnya. Ada faktor yang kedua yaitu belanja negara. Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yang pertama asumsi dasar makroekonomi, yang kedua kebutuhan penyelenggaraan negara, yang ketiga kebijakan pembangunan, yang keempat risiko atau bencana alam, dampak krisis global, dan yang kelima kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, besaran belanja subsidi energi dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar, serta target volume BBM bersubsidi. Yang ketiga ada pembiayaan. Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yang pertama asumsi dasar makroekonomi, yang kedua kebijakan pembiayaan, dan yang ketiga kondisi dan kebijakan lainnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada unsur-unsur faktor penentu postur APBN. Di situ ada pendapatan negara dan hibah, terus ada belanja negara, dan ada pembiayaan yang tadi kita sudah jelaskan. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam pada buku ini dianalisis dengan pendekatan kontemporer. Perlu dicatat, kebijakan fiskal zaman Rasul dan sahabat adalah income oriented. Maknanya pendapatan menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan belanja negara. Selanjutnya dari pendekatan yang diperoleh itu kemudian dialokasikan pada belanja yang sesuai dengan kebijakan alokasi anggaran yang ditetapkan. Selanjutnya ada sumber utama pendapatan negara menurut Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu ada gambar pada PPT ini, tabel 13.2 sumber utama pendapatan negara menurut Islam. Di situ ada yang pertama gorimah, yang kedua ada zakat, yang ketiga ada usir shodaqoh, yang keempat ada jizyah, yang kelima ada kharaj, yang keenam ada usyur bea cukai, yang ketujuh ada wakaf, dan yang kedelapan ada daribah atau pajak. Selanjutnya ada beberapa catatan penting yang terekam dalam sejarah kebijakan fiskal pada awal pemerintahan Islam sebagai berikut. Yang pertama itu ada peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Rasulullah SAW sebagai pemimpin telah menerapkan langkah-langkah yang mengarah pada intensifikasi pembangunan masyarakat. Yang kedua itu ada kebijakan pajak penerapan. Kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah SAW seperti kharaj, jizyah, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Yang ketiga itu ada anggaran. Dalam menyusun anggaran selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur. Yang keempat ada kebijakan fiskal khusus.
Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dengan berlandaskan pada persaudaraan. Selanjutnya ada karakteristik kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama, ada pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya, kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang ketiga itu ada penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Secara umum, kebijakan fiskal Islam di Indonesia dapat terlihat dari beberapa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi dengan menggunakan dana, instrumen, dan kebijakan fiskal Islam. Seperti yang pertama, penerimaan sebagian pajak yang sudah sesuai dengan atau dapat dipersamakan dengan pungutan di zaman Rasulullah SAW. Yang kedua itu ada penghimpunan dana pemerintah dari sumber lainnya seperti hibah yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga itu ada penghimpunan dana pemerintah dari penerbitan surat berharga syariah negara atau disebut SBSN. Selanjutnya, pada bab berikutnya ada kebijakan moneter dalam Islam. Selanjutnya ada makna, tujuan, dan fungsi kebijakan moneter. Yang pertama, makna kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau biasanya bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua ada tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Yang ketiga ada fungsi kebijakan moneter, antara lain yang pertama menjaga iklim investasi dalam suatu negara, meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengatasi tingkat pengangguran dan membuka sejumlah lapangan pekerjaan, membantu untuk meningkatkan sejumlah neraca pembayaran, menjaga stabilitas dari nilai tukar mata uang, menjaga stabilitas harga barang, dan mengendalikan laju inflasi. Selanjutnya ada aplikasi pokok-pokok ekonomi Islam dalam moneter Islam. Kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi Islam pada buku ini dianalisis dengan pendekatan kontemporer dalam koridor keuangan ganda, yaitu syariah dan konvensional atau dual financial system. Hal ini diperlukan karena terdapat perbedaan yang banyak situasi zaman Rasulullah SAW dan zaman kekinian. Kompleksitas persoalan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang tentu berbeda. Selanjutnya ada 3 perbedaan prinsipal antara kebijakan atau moneter dalam perspektif Islam dan perspektif konvensional kontemporer, yaitu yang pertama, dalam perspektif Islam, kebijakan moneter selalu integratif dengan kebijakan sektor real, bahkan sektor moneter merupakan turunan dari sektor real. Kalau kebijakan moneter konvensional, yang pertamanya, kebijakan moneter bank sentral selalu terkait moneter saja, tidak berkaitan langsung dengan sektor real. Yang kedua, dalam perspektif Islam, prinsipnya ta'awun, sehingga mengedepankan kolaborasi dan kerjasama antar elemen. Selanjutnya, kebijakan moneter konvensionalnya, bank sentral dimanapun di dunia harus independen, ya. Dan yang ketiga, dalam perspektif Islam, uang itu harus mewakili sektor real, bukan mencetak uang. Kalau di kebijakan moneter konvensional, bank sentral mencetak uang yang pada gilirannya akan menyebabkan inflasi. Aplikasi pokok moneter dalam Islam adalah terbebasnya aktivitas ekonomi dari riba, maisir, dan goror. Bunga dalam perbankan termasuk riba. Keberadaan bunga akan membentuk sektor keuangan tersendiri dengan pasar keuangan yang bervariasi. Hal ini berpotensi menarik perputaran uang di sektor real ke sektor keuangan atau money concentration yang lebih banyak dalam waktu lama. Kebijakan dan operasi moneter harus berdasarkan trade instrument, investment instrument, service instrument, dan charitable instrument.
Dalam bentuk skema, kebijakan moneter syariah dalam sistem keuangan ganda di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini ada yang namanya di situ ada stand kebijakan moneter. Dari stand kebijakan moneter terbagi menjadi 3, yaitu operasi moneter, pengelolaan likuiditas, dan operasi moneter syariah. Dari pengelolaan likuiditas itu ada PUAB dan PUAS. Dari PUAB itu ada pasar repo dan kestabilitas harga dan menuju ke pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dari PUAS itu ada pasar repo syariah, dari stabilitas harga. Dari operasi moneter syariah ada instrumen moneter syariah. Yang pertama itu giro wajib minimum, yang kedua instrumen LOLR. Dari instrumen LOLR itu terbagi menjadi 2, fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah dan fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah. Yang ketiga ada instrumen operasi pasar terbuka. Yang pertama sertifikat wadiyah Bank Indonesia, yang kedua sertifikat Bank Indonesia Syariah. Dan yang selanjutnya ada tantangan ke depan, riset dan eksplorasi ilmu keuangan dan moneter syariah, inovasi instrumen moneter syariah, sukuk dan instrumen yang sesuai dengan sistem keuangan ganda. Yang ketiga reference rate yang terkait dengan sektor real, dan yang terakhir ada harmonisasi peraturan di industri keuangan syariah. Itulah ada kebijakan moneter syariah dalam sistem keuangan ganda. Baik, selanjutnya ada transmisi kebijakan moneter Islam. Transmisi kebijakan moneter muncul sejak munculnya otoritas moneter yang terpisah dari otoritas fiskal. Otoritas moneter berkembang sejalan dengan berkembangnya bank sentral dari bank sirkulasi atau menerbitkan uang kertas atau fiat money yang ditandai dengan munculnya Bank of England atau BOA pada tahun 1694. Di sini ada transmisi kebijakan moneter sentral. Dari kebijakan moneter syariah terbagi menjadi 6. Yang pertama ada target pertumbuhan jumlah uang beredar, yang kedua public share of demand deposit, yang ketiga batas pemberian pembiayaan, yang keempat alokasi pembiayaan berorientasi nilai, yang kelima menerbitkan sukuk, dan yang terakhir moral suasion. Dari yang pertama itu ada target pertumbuhan jumlah uang beredar. Jalurnya itu uang atau velocity. Dari jalur uang atau velocity ke perdagangan. Dari perdagangan dan investasi itu ada sektor real. Nah, selanjutnya dari yang kelima, selain target pertumbuhan jumlah uang beredar itu ada jalur pembiayaan. Di situ sama dengan yang pertama tadi, perdagangan investasi. Dan yang moral suasion itu dari sosial langsung ke perdagangan investasi. Setelah perdagangan dan investasi itu masuk ke sektor real. Nah, dari sektor real itu terdapat 3 bagian. Yang pertama tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi, yang kedua keadilan ekonomi dan pemerataan, dan yang ketiga stabilitas nilai uang. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dari semua pembahasan saya tadi. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal, merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Dan yang kedua itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, biasanya bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan presentasikan tentang instrumen pemeran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam.
kebijakan fiskal dan moneter syariah. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.